Muska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alicia, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai satu buku yang telah saya baca, dan buku ini sangat menarik untuk dibaca. Buku ini sangat fenomenal pada masanya, dan buku ini cocok buat sastra Inggris dan sastra Indonesia. Jadi bukunya adalah yaitu Animal Farm karya George Orwell. Novel Animal Farm ini merupakan novel yang berisi 10 bab dan terdiri dari 140 halaman. Novel Animal Farm ini merupakan novel alegori politik yang ditulis Orwell pada masa Perang Dunia II sebagai satire atas totalitarisme Uni Soviet. Ini adalah bentuk novel Animal Farm-nya. Ini adalah bentuk cover-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis singkat dari novel ini. Jadi, ada sebuah peternakan yang bernama Peternakan Manor. Peternakan Manor yang dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Pak Jones. Pak Jones merupakan seorang petani biasa dan peternak biasa. Dan di antara hewan-hewan yang dipelihara oleh Pak Jones, terdapat satu hewan yang sangat tua dan sangat disegani oleh hewan-hewan lainnya, yaitu adalah babi yang bernama Major. Major ini mempunyai mimpi di suatu malam, yaitu mimpinya tentang pemberontakan hewan terhadap manusia. Karena menurutnya Pak Jones merupakan seorang pemimpin yang ingin memeras warganya hanya untuk mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Sementara hewan-hewan tersebut hanya disuruh kerja keras dan dibalas dengan makanan yang hanya diberi makanan yang sedikit. Suatu malam, Major si babi tua yang bijaksana mengumpulkan para binatang di peternakan untuk bercerita tentang mimpinya. Setelah sekian lama hidup di bawah tirani manusia, Major mendapat visi bahwa kelak sebuah pemberontakan akan dilakukan binatang terhadap manusia, menciptakan sebuah dunia di mana binatang akan berkuasa atas dirinya sendiri. Pada saat Pak Jones pergi dan si Manor mengumpulkan semua hewan-hewan dan langsung menyampaikan tentang mimpinya, bahwa dia beranggapan adalah manusia adalah salah satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan. Menurutnya, manusia tidak bisa menghasilkan susu, manusia tidak bisa menghasilkan telur, dan manusia terlalu lemah buat mengeluarkan tenaganya buat membajak sawah. Manusia menyuruh binatang bekerja. Manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan, sisanya untuk manusia sendiri. Tenaga kami untuk membajak tanah, kotoran kami untuk menyuburkan tanah. Tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami. Itu merupakan salah satu pikiran dari Major kepada para hewan yang sedang berkumpul. Dan mimpi tersebut menginspirasi hewan-hewan semuanya. Kemudian Napoleon dan Snowball memimpin peternakan dan menjalani semuanya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Napoleon dan Snowball memimpin semua itu untuk mengkudeta kepemimpinannya Pak Jones. Peternakan lalu diambil alih oleh kedua hewan itu, yaitu Napoleon dan Snowball. Kemudian Napoleon menganggap alisme kepemimpinan ini tidak baik, maka Napoleon mengambil langkah yang licik dan menfitnah Snowball sehingga Snowball pergi. Novel ini terdapat kelebihan, yaitu cerita novel yang sangat bagus dengan nasihat yang bisa kita ambil, yaitu janganlah rakus terhadap apapun, terhadap kekuasaan ataupun kekayaan. Kelemahannya adalah penulisnya yang terkesan lebih memihak kepada para binatang yang ingin melakukan pemberontakan kepada manusia. Isi novel ini sangat berat dan sulit dicerna. Novel ini cocok buat pembaca yang sudah mahir, yaitu yang berumur 8 tahun ke atas, atau disebut juga dengan remaja atau dewasa. Novel ini cocok buat remaja dan maupun buat orang yang dewasa, karena di novel ini banyak yang dapat kita ambil dari cerita
animal farm tersebut. Maka kesimpulan yang saya dapat bahwa tidak seharusnya manusia dengan binatang hidup dengan perselisihan karena dapat merugikan oleh kedua belah pihak. Hendaknya kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa hidup saling rukun bersama dan saling melengkapi agar keamanan tercipta di dunia. Soalnya novel ini sangat bagus dibaca. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.